اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Ustaz Agus, Ustaz Hamzah yang telah hadir di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka rutinitas kita, yaitu setiap malam Selasa taklim dan zikir. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini tergolong orang-orang yang mendapatkan rahmah dan mendapatkan syafaat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata dan ucap yang paling indah malam hari ini selain kata ucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barakah, nikmat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat anak-anak yang soleh dan solehah, nikmat rezeki yang halal dan thayyib. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ila nur. Manusia adalah merupakan ciptaan Allah yang memang Allah ciptakan dengan maksud dan tujuan. Allah ciptakan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Nilai ibadah kita adalah sebagai jembatan, sebagai tariqah kita, dan kita hidup mempunyai metode kehidupan di dalam beribadah, baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah. Allah ciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Setelah diciptakan, semua manusia hidup di dunia dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita semua akan punah dan kita akan mati menghadap kepada Allah Rabbi. Maka kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan itu tidak bisa kita hiraukan. Pasti semua akan mati. Selama proses kita menunggu kematian, maka kita ada ibadah kepada Allah. Maksud dan tujuan ibadah kita adalah untuk bekal kita di akhirat nanti. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai sawah ladang kita untuk bercocok tanam di dunia ini untuk memetik hasil kita di akhirat.
Maka manakala orang yang menanam, bercocok tanam di dunia ini dengan baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Tapi manakala menanam atau bercocok tanam di dunia ini kurang baik, maka walhasil di akhirat pun kurang baik. Catatan amaliyah kita di dunia terputus ketika kita sudah kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya kematian. Manakala kita banyak beribadah ketika hidup, bahkan disaksikan oleh keluarga dan orang lain ibadah kita, setelah kita mati terhentilah semua ibadah. Lalu kemudian nilai ibadah kita semasa hidup itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dari alam barzakh, alam kubur, hingga untuk apa? Tanda bukti kelulusan kita, sampaikah ke akhirat dengan baik atau cilaka. Maka manakala kita diberikan kekuatan iman, masih bisa datang sehat wal afiyah untuk ibadah. Minal masjid ilal masjid, minal majlis ilal majlis, minal bait ilal bait. Manakala ada ta'lim muta'allim, manakala ada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, kita tahu dan paham bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya dan fardunya fardu ain. Manakala kita mendengar dan melihat dengan dua ain kita, dengan mata kita, maka tiadalah wajib baginya untuk diundang, bahkan wajib baginya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Namun sedikit sekali orang yang paham tentang ain, tentang fardu ain. Dan banyak sekali orang yang paham tapi tidak memahami tentang fardu ain. Lantas di manakah kita? Kewajiban kita selaku umat Muhammad, makhluk Allah yang memang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah, tujuan Allah agar hidupmu di dunia baik, di akhirat pun lebih baik. Maka ketika Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah, beribadahlah. Sebelum ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita masih sehat badan kita, masih sehat akal kita, masih sehat lisan, penglihatan dan pendengaran kita, wajib kita untuk mendatangi perintah Allah, yaitu untuk duduk di raudhah min riyadhil jannah, di majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir, semua di dalamnya ada sebuah keagungan, anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiahnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga di dunia di raudhah min riyadhil jannah, di Makkahul Mukarramah, di Madinah ada raudhah min riyadhil jannah. Di dunia raudhah min riyadhil jannah, di majlis-majlis taklim. Manakala kita duduk di majlis taklim, dibandingkan dengan kita mengikuti atau menjenguk orang-orang saudara-saudara kita yang seluruh kampung sakit kita yang sehat, kita jenguk, kita tengok, itu pahalanya lebih besar kita duduk di majlis taklim, yaitu sholat 1000 rakaat. Bahkan duduk di majlis taklim lebih besar pahalanya dibanding kita mengurus jenazah 1000 jenazah, dari takziah sampai memandikan, menyolatkan, mengantar ke kubur hingga memendam mayit. 1000 jenazah itu lebih baik kita duduk di majlis taklim yang berpahala, yaitu mendapatkan gunung Uhud. Masya Allah. Artinya
ketika kita duduk di majelis taklim, jangankan kita mengamalkan atau kita mengkaji apa yang dipelajari, diam saja, duduk bahkan tertidur di dalam majelis, kita sudah mendapatkan pahala antara sholat 1000 rakaat dan antara mendapatkan gunung Uhud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia hidup pasti akan mati. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah dalam firman-Nya, Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu. Hei Muhammad, katakanlah bahwa kematian itu yang lari daripadanya, dia pasti akan bertemu denganmu. Pasti yang namanya mati itu akan bertemu dengan kita. Dimanapun kita berada, manakala ajal itu akan menjemput kita, ajal itu sampai dan ajal itu akan bertemu dengan kita. Kita maksiat terang-terangan, kita maksiat dengan cara sembunyi-sembunyi. Sama halnya dengan kematian. Kematian itu akan dibuktikan oleh Allah dengan terang-terangan dan dibuktikan oleh Allah dengan cara sembunyi-sembunyi. Maka banyak di antara saudara kita yang ketika mati kita saksikan. Ketika rojah, ketika dia yughargir, ketika dia sakatul maut, kita saksikan saudara kita. Bahkan banyak saudara kita yang tidak kita saksikan ketika meninggal dunia ini. Tiba-tiba sakit, kita nggak menyaksikan dia sakaratnya, tiba-tiba ia mati. Ketahuan setelah berapa jam atau berapa menit yang lalu ia sudah meninggal dunia. Maka mati itu kita lari kemanapun, dijemput sama kematian, dan dia pasti akan menemui kita. Manakala Allah sudah memerintahkan tentaranya Allah, yaitu malaikat Israel. Kata Israel, jemputlah bulan bin bulan hari ini untuk berhadapan dengan ku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian nanti kita ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang tersembunyi maupun yang zahir, baik yang gaib maupun yang nyata, Allah buktikan. Ketika semasa kita hidup di dunia, banyakkah kita beribadah kepada Allah dan Rasul-Nya? Ataukah banyakkah kita menghinakan diri kita kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cara kita berbuat maksiat, lupa kepada Allah dan Rasul-Nya? Ia jarang mengingat Allah, bahkan ia jarang mengucapkan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad. Yang seyogyanya kita selalu zikrullah, yang seyogyanya kita selalu berselawat kepada Nabi. Allah sudah berikan semua di dunia ini, baik miskin maupun kaya. Kita semua mencicipi, merasakan apa yang telah Allah berikan. Yang kaya dia bisa makan, yang miskin dia makan. Yang kaya diberi rizki, yang miskin pun diberi rizki. Maka ketika semua itu Allah berikan, akan menjadi laknat Allah apabila kita di dalamnya tidak untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita diberi kekayaan, di dalam kekayaan itu untuk mengingat Allah. Minimal harta kita untuk berjuang di jalan Allah.
Allah. Apabila kita dalam keadaan miskin papa, tidak punya harta banyak, pergunakan dalam kemiskinan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena miskin dan kaya pasti akan merasakan yang namanya bahagia dan duka lara. Itu pasti Allah berikan. Yang kaya bisa menangis, apalagi yang miskin. Yang kaya bisa tertawa, yang miskin pun bisa tertawa. Itu tidak akan terlepas dari kehidupan kita selaku makhluk Allah yang namanya manusia. Maka perbanyaklah kita mengingat tentang apa yang memutuskan kenikmatan di dunia ini, yaknil maut, yaitu tentang kematian. Aksiru dzikra hadhimil ladzat yaknil maut. Kata Rasul, perbanyaklah mengingat yang memutuskan kenikmatan di dunia, yaknil maut, yaitu kematian. Kita hidup di alam dunia, lalu kemudian kita mati, hidup di alam barzakh, di alam kubur. Setelah mati dipendam sehari, 2 hari, sampai 7 hari ditahlilkan, 40 hari ditahlilkan, 100 hari, bahkan sampai 1000 hari. Yang namanya haul diperingati. Lalu keluarga kita datang ke kubur kita untuk apa? Mendoakan kita dengan cara apa? Ziarah kubur. Jadi kalau kita udah mati pasti diziarahi. Makanya minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnin. Kita minta sama Allah supaya mati kita itu menjadi husnul khatimah. Ciri-ciri orang yang matinya husnul khatimah itu kuburnya banyak yang zaroh. Coba dah. Kadang ada salah satu kubur ya, orang tuanya, anaknya datang, bahkan juga ada yang nggak datang ketika maut menjemputnya. Anaknya yang ada di Amerika, yang ada di Kalimantan, dia nggak sempat lagi ngelihat babaknya atau maknya. Ketika orang tuanya mati, dikubur pun sampai nggak sempat dapat. Setelah datang, sudah dikubur. Setelah sampai dia datang ke kubur dan tuh namanya ziarah kubur. Dulu Rasulullah itu konon melarang kita kubur ya. Tapi kalau sekarang itu dianjurkan gitu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, dulu aku melarangmu, tapi sekarang kita dianjurkan. Untuk apa? Untuk ziarah kubur. Maka perbanyak ziarah kubur ya. Jangan dengerin orang bilang ziarah kubur itu musyrik. Dianjurkan. Yang menganjurkan siapa untuk ziarah kubur? Junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitil khususan ila hadrati al-alim al-faqih Syekh Ahmad Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tanbihul ghafilin, pengingat bagi kita yang banyak tentang lalai daripada kematian.
hingga dengan lalainya daripada kematian hingga kita mudah untuk melakukan kemaksiatan, baik maksiat zahir maupun batin, baik maksiat lisan, tangan, hidung, mata, semua anggota tubuh kita. Kita lupa kepada Allah bahwasanya semua yang ada pada diri kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu zairul qubur. Bab ini menerangkan tentang apa yang diucapkan ketika kita zarah kubur. Jadi kalau kita zarah kubur itu juga harus ada tata ramahnya. Enggak boleh suul azab, jelek kelakuan. Manakala kita mau masuk ke dalam kubur, minimal kita salam kepada ahli kubur. Bahkan di sini di majelis Rasulullah itu dianjurkan manakala kita mau masuk ke makam itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka, assalamu alayki, assalamu alayka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Jadi assalamu alayka, assalamu alayki, assalamu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Baru kita masuk, langsung kita salam ke kubur. Nah, bagaimana salam ke kubur? Bismillahirrahmanirrahim. Ruwaina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Telah diriwayatkan kepada kami fi sahih Muslim, di dalam kitab sahih Muslim, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana liya lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ila al-baqi' fayaqul. Jadi Aisyah ketika tengah malam akhir pagi sekitar jam 3 melihat Rasulullah malam itu keluar dari rumahnya, yakhruju min akhiril lail, keluar di akhir malam sekitar jam 3. Menuju ke mana? Ilal Baqi', yaitu menuju ke Baqi'. Baqi' itu adanya di sisi sebelah kiri Masjid Nabawi. Kalau kita keluar dari Raudhah min Riyadhil Jannah, keluar pintu, tembus ke Babus Salam, kemudian tembus ke makbarahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lurus itu Baqi', pemakaman namanya Baqi'. Itu jadi dekat dengan rumahnya Nabi. Ketika malam itu Rasul gilir di istrinya yang namanya Aisyah. Aisyah melihat dan mengikuti secara diam-diam, mengikuti Rasul, bahwa Rasulullah malam itu sekitar jam 3 masuk ke Baqi', yaitu ke pemakaman makam Baqi' yang dekat dengan Masjid Madinatul Munawwarah. Dan Rasul mengucapkan assalamu alaikum.
daru qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'aduna ghadam muajjalun wa inna insya'allahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqat. Jadi istri Nabi yang namanya Aisyah. Saat itu Nabi sedang gilir ke tempatnya Aisyah. Jam 3 pagi ia keluar rumah menuju Baqi. Ternyata Rasul ziarah ke Baqi. Artinya Rasulullah bukan hanya menganjurkan ziarah kubur. Ternyata Rasulullah pun ia datang ziarah kubur. Dan Rasulullah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera bagi kalian. Daru qaumin mu'minin, yang berada di rumah kaum mukminin. Dar ini maksudnya rumah, kubur ini rumahnya siapa? Orang-orang indah, darul mukminin. Jadi tempat-tempat indah, tempat-tempatnya orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah, di tempat yang memang sudah ditentukan tempat yang paling indah. Wa atakum ma tu'aduna ghadam muajjalun, dan ia telah datang apa yang telah dijanjikan pagi itu dengan segera. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insya Allah apabila Allah menghendaki bikum lahikun akan menyusul. Jadi kalau kita masuk ke kubur, ke makam tuh salamnya bagaimana? Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadam muajjalun wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Langsung doa. Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah ahli Baqi Gharqad, maksudnya ahli kubur yang ada di Baqi Gharqad. Ini doa ini jarang yang hafal ini. Ya. Bener nggak? Bisa bagus. Ya. Doa salam kubur. Apa enggak? Jarang hafal. Karena apa? Satu jarang jaroh, kedua jarang ngapalin salam. Iwang jarang kubur, salam kubur nggak apa, orang kadang ke rumah orangnya jarang salam. Joy, wassalamualaikum dulu, Joy, nggak salam. Biar hafal caranya bagaimana? Hafalin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang hati suaranya, jangan main HP melulu. Si Syarifah mulai ngaji main HP. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadam muajjalun wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Doa Allahumma firli ahli
baqi'in baqi'in gharqad warqad Allahumma ighfir Allahumma fir li ahli li ahlil baqi'il baqi'il gharqad. warqad. Ini apa ini? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli baqi'il gharqad. Oh, jadi kalau kita masuk kubur itu salamnya seperti itu. Salam sejahtera kepada kamu sekalian, wahai kaum mukminin. Ini dar ini maksudnya rumahnya orang-orang mukmin yang wafatnya itu memang entah mungkin syahid ya gitu. Jadi orang-orang yang tempatnya indah dah, mungkin tanpa hisab, ahlinya ahli surga. Wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun, dan dia telah datang apa yang telah dijanjikan esok dengan cepat, dengan segera gitu. Kalau kata Allah mati itu nggak bisa diundurkan, nggak bisa dimajukan. Mati iya mati dah. Kemana juga kita ngumpat, kalau kata Allah mati iya mati dah. Salah satu contoh seperti maling dikejar-kejar sama polisi, ditembak nggak kena, tiba-tiba dia nyemplung ke kali, dia matinya di mana tuh? Di kali. Jadi artinya kematian itu pasti ada, apapun dan bagaimana caranya Allah cara mematikan dia itu tergantung amalia kita. Bila amal kita baik, insya Allah kematian kita akan nampak secara kasat mata, dan secara batin orang pun sudah merasakan bahwa bulan bin bulan kematiannya insya Allah dalam husnul khatimah. Tapi tidak sedikit juga manakala kita melihat orang yang dalam keadaan durjana semasa hidupnya secara kasat mata dan secara batinnya kita pun tahu bahwa itu orang kayaknya matinya su'ul khatimah. Maka banyaklah kita tentang banyak mengingat yang memutuskan kematian, yaknil maut, yaitu mati. Jadi kita harus punya tata krama. Kita harus bisa menghormati ahli-ahli kubur. Selama kita duduk berziarah, bertahlil, bertahmid, membaca Quran, selawat kepada Nabi, kita juga di dalam kubur itu harus punya adab, sopan santun. Jangan kuburan dilangkah-langkahin, bahkan kubur didudukin palanya, pala kubur, nisan kubur didudukin. Kadang itu masih banyak orang yang belum paham tentang bagaimana kita menghormati ahli-ahli kubur. Kita nggak tahu tuh ahli kubur apalagi senang apalagi menangis, maka hormati dan doakan dengan doa Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Saat doa kita kumandangkan, saat doa kita sebut Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Mereka para ahli-ahli kubur itu mendapatkan rukhsah, keringanan, siksa, pertanyaan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita yang hidup itu membaca Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Oh Ustaz, gimana kalau yang bacanya nggak pernah sholat, kan dia jarang kubur tiba-tiba doa? Sama. Dia mau sholat, dia mau kagak, waktu dia doa Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, dia nyambung doanya kepada ahli kubur. Perkara sholat itu urusan dia, ibadah dia. Yang dosa ya dia. Jadi kalau kita ada orang berdoa, siapapun dia, aminin. Apalagi ketika Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Waruwaina fi sahih Muslim an Aisyah aidan annaha qalat, dan diriwayatkan pula kepada kami fi sahih Muslim, di dalam kitab sahih Muslim dari Aisyah aidan, dari Aisyah juga qalat, berkata, kaifa aqulu ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimanakah cara saya membaca
atau mengucapkan ta'ni fi ziyaratil qubur, yakni di dalam ziarah kubur. Ketika ziarah kubur, ini Aisyah nanya, kenapa? Karena dia nanya sama Rasul, ketika malam hari kau ziarah ke makam, ke baki, itu yang kau baca apa? Dan bagaimana kalau aku ziarah, cara membacanya? Qala, lalu Rasulullah berkata, Quli. Kenapa kuli? Karena itu diucapkannya kepada seorang wanita, ukhti. Apa yang dibaca? Assalamu alaikum ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin. Semoga keselamatan atas ahli kubur minal mu'minin wal muslimin. Sebetulnya minal muslimin, minal mu'minin wal muslimin ini udah cukup. Nggak usah minal mu'minin wal mu'minat, muslimin, muslimat. Sepertinya minal mu'minin wal muslimin juga sudah cukup. Jadi kalau perempuan kalau masuk ziarah kubur, kata Rasulullah, quli. Bacanya assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin. Semoga salam sejahtera atas ahli kubur daripada mukminin wal muslimin. Ayo, hafalin ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu nih. Ya. Assalamu ala ahli diyar. Ayo. Bareng semua. Minal mu'minina wal muslimin. Assalamu ala. Ayo. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Salam sejahtera atas ahli kubur daripada mukmin dan muslimin. Artinya orang-orang yang telah mendahului kita, yang mukmin, yang muslim. Wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wa minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ayo ikutin. Wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wa minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kalau nggak hafal yang atas aja dikit nggak apa-apa. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Kalau hafal wa yarhamullahul mustaqdimina minkum wa minna wal mustakhirina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Wa yarhamullah, dan semoga Allah merahmatimu, mustaqdimina yang telah mendahului kami. Artinya yang meninggalnya duluan. Wa minna, dan kami, wal mustakhirina, dan yang meninggalnya belakangan. Ya, yang dulu umpama tahun kemarin bapak kita meninggal, sekarang nyak kita meninggal. Kemarin abang kita meninggal, sekarang adik kita meninggal. Kemarin encang kita meninggal, sekarang encing kita. Yang dulu yang akhir doain itu. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami insyaallah apabila Allah berkehendak lahikun menyusul. Mau cepat mau lambat, mau cepat mau lambat pasti nyusul. Jangan sombong ya. Waktu sekarang 1 tahun itu sebentar.
nggak lama bukti kita tidur dari jam 9 habis sholat duha, pas bangun bentar doang tuh tidur udah dohor. Habis sholat dohor ngobrol dikit, ngopi ngerokok, tahu-tahu asar. Habis asar ngobrol bentar, tahu-tahu udah Masya Allah udah maghrib. Karena ini sudah alamnya alam akhir, zamannya zaman akhir, eranya era akhir. Banyak aneh-aneh orang yang dalam keadaan sehat tiba-tiba mati, dan matinya ada yang husnul khotimah, juga ada yang su'ul khotimah. Maka kita perbanyak dah ingat diri, jangan sombong diri, jangan jadi orang yang mal'un, orang yang terlaknat. Daripada kepasikannya, kesombongannya, kurangin rasa sifat sombong. Yang sombong, yang diem, yang alim, yang bodoh, yang jago, yang tember pasti mati. Jadi banyaklah kita ingat mati, kita doain tuh ahli-ahli kubur. Manakala kita ziarah ke kubur, datang ke kubur, kita salam dan kita doain, mudah-mudahan ahli kubur itu diampuni dosa-dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Warwaina bil asanidis sahihah fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja ilal maqbarati faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wa raina fi sahih Muslim wa raina bil asanid sahih fi sunan Abi Dawud, dan diriwayatkan kepada kami dengan isnad yang sahih di dalam Sunan Abi Dawud dan Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal maqbarati, keluar menuju makbarah, kuburan, makam, tempat ziarah, tempat orang-orang salafus soleh, sahabat. Lalu kemudian Rasulullah salam, faqala assalamu alaikum dara qaumin mu'minin, semoga keselamatan bagimu wahai penghuni-penghuni rumah orang-orang mukmin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan insyaallah kami bila Allah menghendaki akan menyusul kalian. Itu doa. Harapan kita nyusul kepada mereka itu dengan harapan, dengan susulan-susulan yang baik, dengan susulan-susulan yang penuh dengan amal ibadah yang baik. Semasa kita hidup di dunia, manakala kita banyak amal ibadah, banyak zikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi, yang punya harta kita bersedekah, berinfak, memberikan lil yatim, lil ummah, lil masjid, lil masjid, lil majlis. Semua harta kita yang Allah berikan kepada mereka yang punya haknya. Karena kita apa dasar kita iman kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah. Lalu apapun amaliyah kita semasa hidup di dunia yang Allah perintahkan kita jalani, insya Allah kita akan menyusul mereka dengan husnul khatimah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman itu yang iman kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan surga dan nerakanya Allah. Lalu kemudian Allah perintahkan kita untuk mendirikan sholat. Setelah sholat kita diberi rizki, sebagian harta kita kata Allah kau berikan kepada yang lain. Itu adalah amal ibadah kita untuk apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah, menanam kita di dunia untuk kebaikan akhirat. Baik kita nanam di dunia, insya Allah baik pula di akhirat. Masya Allah. Doakan kita, salam kita kepada ahli-ahli kubur. Wa raina fi kitab at-Tirmidzi an Abi Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinah fa aqbalu alaihim
biwajhihi faqala assalamu alaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Dan telah diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra, ketika Rasulullah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kubur, melewati kubur di Madinah. Kemudian Rasulullah menghadap kiblat, menghadap kubur, alaihim biwajhihi, menghadapkan wajahnya maksudnya. Faqala assalamu alaikum ya ahli kubur, selamatan bagi kamu sekalian wahai ahli kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah mengampunimu dan mengampuni semuanya. Antum salafuna wa nahnu bil athar, dan mengampuni kami semuanya. Tuh, jadi kita apa? Selain salam juga kita mendoakan ahli kubur. Dan mendoakan ahli kubur itu bukan saja ketika kita berada di kubur, waktu kita ziarah, bukan di rumah, di masjid, di majlis, dimanapun kita, tempat mana kita berdoa, doakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu ampuni ya Allah ahli kubur, terutama orang tua kita. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doain terus tuh orang tua kita. Kiranya nanti malam Jumat kita lanjutin karena jamnya sudah tidak memadai, sudah menunjukkan pukul 23 malam. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, manfaat di dunia dan di akhirat, dijadikan kita menjadi hamba-hamba Allah, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengingat akan tentang yang memutuskan kenikmatan di dunia, yakni maut, yaitu tentang kematian. Dengan banyak kita mengingat kematian, minimal kita mengurangi akan dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga kita tergolong orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita apabila kita maut menjadi mautnya husnul khatimah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.